اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ibu yang berbahagia, sehat-sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Ini masih sawalan bukan gitu? Tasih ya, karena masih sawalan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin kullu am fa insyaallah bi khair. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa setelah 1 bulan lamanya kita digodok, dilatih di bulan Ramadan. Alhamdulillah pagi ini Allah pertemukan kita, mudah-mudahan menjadi pertemuan yang terbaik untuk kita, penuh dengan keberkahan, ittalabil ilmi, dan orang yang bertolabul ilmi maka insyaallah mendapatkan jalan yang mudah untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Kanjeng Nabi juga nanti ngendika orang yang berada di majelis ilmu itu nanti akan bersanding dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kehadiran Rasulullah kita terlimpahkan cahaya kebenaran, keislaman sehingga kita insyaallah akan terbebaskan dari kejahiliahan, baik jahiliyah zaman dulu maupun jahiliyah modern. Jamaah yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang 2 surat, tafsir surah Al-Lahab dan surah An-Nasr. Saya agak khawatir waktunya cukup apa enggak ya, karena ini 2 surat gitu. 1 surat saja lumayan banyak. 1 surat ada 5 ayat ya. Kemudian yang satunya 3 ayat. Mudah-mudahan nyambung. Sebagai pengantar Ibunda, kok Ibunda? Panggilannya Ibunda atau Bunda-bunda ya? Sebagai pengantar bahwa orang yang sukses itu ada 2 kemungkinan dalam cara belajarnya untuk meraih sukses. Yang pertama adalah belajar dari orang-orang yang sukses. Kita mempelajari orang-orang yang sukses, kemudian biografinya seperti apa, jalan hidupnya seperti apa, kemudian kita cloning, diterapkan dalam diri kita. Yang pas-pas kita ambil, maka sangat mungkin kita menjadi orang yang sukses. Cara yang kedua adalah kita belajar dari orang-orang yang gagal, gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak mau, gitu. Kita pengen sukses ya belajarnya dari orang sukses saja. Maka ketika kita menjalani menuju kesuksesan kadang-kadang tersandung, begitu tersandung nggak bisa bangkit lagi, gitu. Karena kita tidak belajar dari mereka-mereka yang gagal, gitu. Nah, nampaknya menjadi penting untuk kita belajar dengan orang-orang yang gagal agar kemudian kita tidak mengikuti jejaknya, gitu. Nah, surah Al-Lahab adalah potret pembelajaran kepada kita agar kita tidak mengikuti jejak Abu Lahab. Karena Abu Lahab adalah potret orang yang secara khusus
Allah nobatkan menjadi penghuni neraka. Gitu. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya agar kita tidak masuk ke neraka seperti Abu Lahab. Gitu ya Bu ya. Jadi hari ini kita belajar dari kegagalan Abu Lahab. Kemudian nanti yang surah kedua adalah belajar dari kesuksesan Rasulullah SAW. Pengantar yang kedua, kadang kalau sudah sukses orang itu angkuh, gitu. Maka saya memberikan catatan, jangan pernah jadi orang angkuh karena setiap orang punya jatah untuk jatuh. Sebaik orang yang jatuh adalah ia tidak mudah mengumbar keluh, tetapi duduk untuk bersimpuh kepada yang maha ampuh. Kenapa bisa begitu? Agar semua masalah-masalahnya segera terselesaikan secara penuh dan apa yang menjadi harapannya teraih secara utuh. Jadi ini penting bagi kita. Karena kadang orang sudah sukses kemudian lupa diri, lupa daratan. Seolah dia punya dunia ini punya dirinya sendiri gitu. Nah, contoh itu banyak. Korun, Namrud, Fir'aun gitu ya. Kalau sekarang ya Donald Trump, setan Netanyahu gitu ya. Itu kan orang-orang yang tidak tahu diri gitu. Pagi berkata apa, sore malah sebelum sore sudah berubah lagi gitu. Nanti sore berkata apa, belum malam sudah berubah lagi. Untung nggak ketemu ya, kalau ketemu tak pelintang. Ibu-ibu yang berkata Allah, kita mulai saja karena waktunya makin lama makin panas ya. Mudah-mudahan yang panas cuma hawanya saja, hati kita tetap dingin. Surah Al-Lahab, sampun hafal surah Al-Lahab Ibu? Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Baik, kita mulai tafsir surah Al-Lahab atau Al-Masad. Nanti kenapa disebut dengan Al-Masad? Ya, yang pertama bahwa surah ini adalah surah ke-111 yang terdiri dari 5 ayat dan mungkin termasuk dari surah yang favorit kita baca. Sehabis ini jadi favorit lagi karena ternyata kalau kita tahu isi surah yang kita baca, semakin khusyuk di dalam sholatnya. Kan sama di jalan ada rambu-rambu lalu lintas, kita baca tapi nggak dong gitu. Ya, kita baca nggak dong, padahal nggak boleh lewat situ, kita lewat situ, tiba-tiba disemprit polisi, ditilang. Terus dijawab, loh saya nggak tahu Pak, loh itu loh ada tulisannya. Tulisannya ada dibaca tapi tidak paham gitu. Nah, kalau kita sudah mempelajarinya, maka insya Allah dengan paham itu, begitu sholat itu nikmatnya luar biasa. Karena setiap bacaan-bacaan yang kita lantunkan, kita paham, meresap ke dalam hati kita. Oh, ayat ini pertama begini, kedua begini, ketiga begini, terus begitu. Ayat ini, surah Al-Lahab membahas tentang kebinasaan Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini nama aslinya Abu Taibah, ya. Dikatakan menjadi Abu Lahab, ternyata memang wajahnya kemerah-merahan, ya. Orang
orang Arab itu kebanyakan kulitnya putih. Tapi kalau sudah semburat menjadi merah, khususnya laki-laki, itu berarti orang yang, kalau bahasa Banyumasan itu orang bedigasan. Apa bahasa Jogjanya ya? Ya, orang yang beringas, culas gitu ya. Galaknya luar biasa. Itu Abu Lahab. Maka dikatakan, disematkan namanya Abu Lahab. Tapi kalau perempuan Arab semburat kemerah-merahan itu namanya Humairah. Ya. Jadi sama-sama kemerah-merahan, tapi bagi laki-laki itu medeni, tapi bagi perempuan itu menarik hati. Jadi nanti kalau pulang jangan kemudian manggil suami Abu Lahab. Sebab kepanasan dari sawah, wahai Abu Lahab gitu. Iso dipacul nanti. Ya. Jadi Abu Lahab artinya adalah orang yang wajahnya kemerah-merahan. Nah, Abu Lahab ini sosok yang sebetulnya selalu menentang dakwah Nabi. Padahal dia secara nasabiah adalah paman dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi namanya dakwah itu mesti ada sandungannya, ada musuhnya, dan bisa datang dari siapapun. Nah, ternyata tidak cuma Abu Lahab, istrinya juga ikut-ikutan, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil yang nama aslinya adalah Arwa bin Harb bin Umayyah, anaknya Abu Jahal. Oh iya pantas. Anaknya Abu Jahal menikah dengan Abu Lahab. Wes klub. Suami istri kolaborasi dalam keburukan. Gitu. Nah, menarik untuk kita mempelajari surah ini karena memang nanti endingnya luar biasa. Nanti kita akan lihat endingnya ya. Bagaimana ayat-ayat ini kemudian menjadikan warning bagi kita, menjadikan tanda-tanda agar kemudian kita tidak mengikuti jejaknya. Kata Al-Lahab, kita secara umum dulu, Al-Lahab artinya adalah api yang bergejolak. Al-Lahab kalau dalam Al-Quran artinya adalah api yang bergejolak. Mulap itu api. Kalau marah-marah muntap-muntap gitu. Jadi kalau marah-marah terus maka jadi mulap-mulap dan muntap-muntap. Akhirnya semua salah, tidak ada yang benar. Karena itu kata Nabi, la tahdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Tapi nek wis terlanjur marah ora iso direm. Remnya blong, bablas, nabrak apa saja. Kenapa kemudian nama surah ini diambil dari kata Al-Lahab yang tadi artinya adalah api yang bergejolak, di ayat ketiga yang artinya adalah gejolak api. Asbabun nuzul, jadi sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan. Bahwa setiap nabi itu pasti Allah kirimkan musuh-musuhnya. Gitu. Maka ada pertanyaan, kenapa setiap nabi Allah kirimkan musuh-musuhnya? Kenapa kemudian Allah tidak menjaga saja nabinya dan tidak usah ada musuhnya? Jadi nanti lurus terus, nggak ada yang macam-macam. Ternyata Bu, kalau jalan lurus itu enak atau tidak enak? Tol dari Jogja sampai Surabaya lurus terus, kira-kira nyelamatnya apa nyilakani? Nyilakani Bu. Bualapannya luar biasa, jalan bisa 300 km per jam, wus gitu, medeni. Tapi kalau ada belok-beloknya, itu nikmat.
bisa siut-siut gitu, bisa menikmati perjalanan. Nah demikian pula, kenapa, apa alasannya Allah mengirimkan musuh-musuh bagi para nabi? Nanti bisa dibuka dalam surah Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan kami kirimkan kepada para nabi aduwan, musuh. Musuhnya dalam bentuk apa? Asyaitin, asyayatina lil insani wal jin. Jadi siapapun yang memusuhi dakwah nabi, nabi siapapun, nanti akan kita sebutkan, misalnya ada Namrud, itu musuhnya Nabi Ibrahim. Ada Fir'aun, musuhnya Nabi Musa. Setiap nabi ada musuhnya. Allah kirimkan itu untuk apa? Ternyata setiap yang memusuhi dakwah nabi itu namanya setan. Asyayatin, setan-setan, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk jin. Jadi karakter setiap orang yang, setiap apapun yang memusuhi dakwah nabi, maka karakternya adalah setan. Wujudnya bisa manusia, wujudnya bisa jin. Ya sampai yaumul kiamah, sampai sekarang, kalau ada orang yang memusuhi dakwah Islam, berarti dia setan, gitu. Baik setan yang dalam bentuk manusia maupun setan dalam bentuk jin. Dan ternyata setan dalam bentuk jin itu mudah untuk dikalahkan, gitu. Yang sulit itu setan dalam bentuk manusia. Makin berbahaya setan dalam bentuk manusia. Dibacakan Quran, nggak berubah, nggak mempan. Dikasih duit malah mempan. Gitu. Jadi sudah karakternya, kalau dakwah itu pasti akan dikirimi musuh. Ini pemberitahuan awal bahwa kalau ibu-ibu menjadi seorang muslim dan muslimah yang ikut dalam menjaga dakwah Nabi, ikut dalam menjaga Islam, berarti siap-siap untuk ketemu dengan musuh. Musuh itu bisa setan dalam bentuk jin dan manusia. Musuh itu bisa dalam bentuk-bentuk yang unik dan bisa saja tidak jauh dari keluarga kita. Ada nabi yang musuhnya adalah istrinya. Ada Nabi Lut, ya. Ada nabi yang musuhnya adalah anaknya, Nabi Nuh dengan Kan'an. Ada nabi yang musuh pamannya, Nabi Muhammad, musuhnya adalah Abu Lahab. Jadi kadang-kadang orang-orang terdekat kita, keluarga kita, jangan-jangan bisa menjadi fitnah dalam dakwah, fitnah dalam Islam itu sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kembali kenapa Allah mengirimkan musuh terhadap nabinya? Kepada nabinya aja Allah mengirimkan musuh, apalagi kepada kita. Yang nabi juga enggak. Kadang-kadang mungkin nabi, kadang-kadang enggak. Maka saya kira musuh itu juga jauh lebih ganas daripada musuh yang pernah dikirimkan oleh kepada Kanjeng Nabi. Alasan pertama adalah Allah ingin tahu siapa yang sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah ingin tahu siapa yang berjuang, siapa yang jadi pecundang. Allah ingin tahu siapa yang betul-betul membela Islam, siapa yang justru memanfaatkan Islam. Jadi Allah ingin tahu siapa yang imannya kuat, siapa yang imannya lemah.
kalau jadi tukang bal main dewean, kira-kira asik nggak? Gol nanti 12 gol, tapi main dewean yang lapangan, ya nggak asik. Tapi kalau kesebelasan musuhnya juga 11 ngegol ke siji wes, wah luar biasa, sampai senangnya jungkir balik gitu. Karena ada musuhnya, maka menjadi kita ketahuan kekuatan kita. Petinju itu bisa dikatakan petinju yang sesungguhnya, yang profesional, kalau dia tinju di ring. Gitu. Kalau tinju dewean, ninjoni pohon, kedebok, ya bukan petinju, itu wong ngene. Gitu. Pelaut itu menjadi pelaut yang luar biasa, pelaut sejati, karena dia menerjang ombak badai di tengah laut. Ketok hebatnya gitu. Tapi kok pelaut di daratan dolanan dewe, ya podo mesti orang lagi tidak beres, tidak waras gitu. Pembalap juga sama, akan kelihatan menjadi pembalap yang sejati karena ada lawannya gitu. Miringnya nanti Arab roboh, tapi luar biasa masih bisa ngeter karena ada lawannya. Lah kalau balapan dewean, ya digerutuk wong karena wayahe turu malah balapan gitu. Jadi iman yang kuat itu jangan berharap tanpa musuh gitu. Iman yang kuat itu jangan berharap tanpa ujian. Tapi justru dengan ujian, dengan menghadirkan musuh, kita kan kelihatan kekuatannya gitu. Sama Bu, maaf, saya akan kelihatan gemuk kalau bersanding dengan orang-orang yang kurus. Pak Umar gemuk banget. Iya, mergo jejere iki kurus-kurus kabeh. Tapi saya akan kelihatan kurus kalau yang sebelah saya itu lebih gemuk, lebih besar dari saya. Nggih mboten? Coba lihat kanan kirinya Bu. Siapa yang lebih langsing dan siapa yang lebih langsung? Karena ada pembandingnya gitu. Lah kalau tidak ada pembandingnya, sok-sokan dewe. Koyo yo tapi ternyata nggak ada isinya. Kayak solih banget tapi dewean. Karena setan wedi. Ya orang tidak menjadi ukuran gitu. Yang kedua, agar kita tahu siapa yang bersandar kepada Allah dan siapa yang bersandar kepada yang lain. Karena ternyata ketika kita diuji oleh Allah, ketemu musuh, kita akan cepat menyebut Allah Subhanahu wa taala ketimbang ketika kita tidak ketemu ujian. Gimana? Kesandung Allah, ya Allah, kukuku lepas. Yang disebut Allah. Tapi nek pelaku biasa orang kesandung, orang nyebut Gusti Allah gitu. Duitnya hilang 10.000, ya Allah, duit 10.000 orang membayar kok hilang. Yang disebut Gusti Allah. Tapi nek duitnya penuh, Gusti Allah hilang. Tidak pernah disebut gitu. Maka binaf'il ibad, dengan adanya musuh, dengan adanya ujian-ujian itu akan ketahuan siapa bersandar kepada siapa. Begitupun nanti kisah Abu Lahab ini. Abu Lahab itu paman Nabi dan dia seorang pengusaha yang sukses, orang yang dihormati, orang yang tidak berkekurangan gitu. Nah, apa asbabun nuzul ayat ini, surah ini? Rasulullah itu masih awal-awal berdakwah mengajarkan Islam, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terbuka. Yang tadinya gerilya, umpet-umpetan, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk terbuka. Maka kemudian
Rasulullah bersama sahabatnya naik ke Bukit Sofa namanya, mengundang semua orang yang ada di Makkah, termasuk saudara-saudaranya, dan termasuk ada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Begitu masyarakat pada kumpul, Rasul kemudian mulai berbicara, wahai saudara-saudaraku orang Makkah, suku Quraisy dan suku yang lainnya, kira-kira kalau saya sampaikan di balik Bukit Sofa itu ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya kepada saya? Maka serentak semua menjawab, percaya. Kenapa kalian percaya? Karena sejak kecil kau adalah Al-Amin, dapat dipercaya. Kalimat kedua, kalau sekarang saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya bahwa saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan Islam ini, apakah saudara percaya? Langsung Abu Lahab mencak-mencak, berdiri, ngacung-ngacung ke Rasulullah. Hei Rasulullah ponakanku, apakah untuk ini engkau undang saya, undang kami? Gila kamu. Langsung begitu. Bahasa yang paling mudah begitu. Tangannya tidak cuma satu, dua tangan gitu. Dua tangan berarti gini. Hai Rasulullah. Ya mungkin gantian ya. Hai Rasulullah. Wahai, enggak nyebut Rasulullah, wahai ponakanku. Teganya kamu ya. Saya ini orang sibuk, kira-kira begitu. Diundang untuk kesini hanya untuk mendengarkan omongan dustamu. Nah, kemudian Allah turunkan surah ini untuk mengabarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Lahab adalah prototip orang yang selalu memusuhi Nabi, memusuhi dakwah Nabi, dan nanti nasibnya akan masuk ke dalam neraka. Itu asbabun nuzul surah Al-Lahab. Ternyata Abu Lahab tidak sendirian, istrinya juga sama. Karena setelah itu Abu Lahab selalu saja menentang dakwah Nabi, dan istrinya ikut mensupport, menjadi sponsor utamanya dalam melawan dakwah Nabi. Jadi kolaborasinya luar biasa, suami istri menentang dakwah Nabi, maka dua-duanya menjadi nasib yang sama. Baik, bagaimana nasibnya kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya. Dua file ini kita gabung menjadi satu ya. Yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Binasalah kedua tangan Abi Lahab, maka dikatakan tangan karena memang saat itu yaitu tadi nuding Rasulullah. Kira-kira wong sing nek didudingi itu perasaannya gimana, Bu? Kayaknya kok tersudut banget gitu ya. Itu loh ibu yang ini loh, yang tadi malsu tanda tangan loh. Kira-kira terus ibunya gimana? Tidak berkutik apapun gitu ya, terasa terpojokan, terasa ternistakan, terdolimi dan sebagainya. Maka kemudian di ayat ini dikatakan tabat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, kenapa disebutkan tangan? Karena memang dalam beberapa riwayat dimaknai ya tangannya itu tadi, dua tangannya, mengibaratkan dua tangannya yang menduding-duding Rasulullah, dan itu yang akan menjadi binasa. Kemudian kalimat tabbat ya. Tabbat ini menggunakan fi'il mudhari. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa pasti yang akan terjadi adalah tangan Abu Lahab akan binasa. Kemudian di belakang diulang lagi, tabbat yada abi lahabin wa tab.
Jadi sudah dipastikan akan binasa, kemudian di belakang lagi diungkap lagi. Jadi taukid, artinya menjadi betul-betul ini akan terjadi kebinasaan gitu. Tidak cuma sekedar ketoke akan binasa, enggak. Pasti dan pasti akan binasa tangan Abu Lahab itu gitu. Nah, kira-kira kalimatnya begitu yang paling pas untuk menerjemahkan tabat yada abi lahabil wata. Bahkan beberapa mufasir menjelaskan ada tabat yada di belakangnya tab. Berarti kebinasaan itu pasti terjadi dan akan prosesnya adalah pelan-pelan gitu. Nek orang ditembak di tempat langsung mati itu sakit, tapi sakitnya cuma sekali. Abu Lahab enggak. Sakitnya itu berproses dengan penderitaan yang luar biasa, kira-kira gitu. Itu sebagai balasan atas perbuatannya yang menyakitkan dakwah Nabi, menyakitkan Nabi. Dan ujung-ujungnya adalah binasa semuanya. Gitu. Kenapa kok tidak disebutkan semua anggota badannya? Ini perwakilan saja. Kedua tangan, bukan badan, cuma tangannya aja yang binasa di neraka, kepalanya enggak, kakinya enggak, semua gitu. Bahkan dikatakan tidak cuma Abu Lahab sebagai perseorangan, istrinya ikut-ikutan, anaknya juga ikut-ikutan, satu keluarga semua binasa. Gitu. Maka dikatakan tabat yada abi lahabin watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab sebinasa-binasanya, kira-kira gitu. Loh, ngeri Bu. Jadi balasan orang yang memfitnah atau memusuhi dakwah itu begitu ngeri sekali. Maka ibu-ibu sekalian, insya Allah di sini nggak ada ya. Kita perlu menghindari kalau ada orang sesama Muslim saling ngecap, saling menjustifikasi. Hati-hati. Kita sering mendengar, bahkan bukan orang biasa, tapi para asatid, masya Allah gitu ya, yang kadang-kadang menuduh kelompok lain kafir, menuduh kelompok lain takdir, menuduh kelompok lain. Nah, sudah nggak begitulah. Ya, kita tidak tahu siapa yang lebih benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu siapa yang masuk surga duluan di hadapan Allah. Bahwa kemudian orang lain salah, ya sudah salah, tapi nggak usah diungkapkan di depan banyak orang. Ben wae. Kalau mau menasihati, datangi satu persatu dan tidak ketemu orang lain. Itu yang dilakukan oleh Imam Hambali terhadap muridnya. Padahal muridnya salahnya tuh tidak betul-betul salah. Ceritanya begini, murid Imam Hambali itu ngajari santrinya di luar, di alam gitu, di lapangan. Nanti lalu muridnya Imam Hambali itu posisinya di bawah pohon, santrinya kepanasan. Imam Hambali lewat. Nah, kemudian Imam Hambali menasihati muridnya ini mendatangi rumah muridnya malam hari, tidak ada satupun orang yang tahu. Sampai-sampai muridnya berkata, Ustaz datang, ada apa Ustaz? Wah, terus menyampaikan, wahai muridku, kamu telah mendolimi santri-santrimu. Lah, ada apa Ustaz? Tadi siang aku melihat engkau mengajari santrimu, sementara engkau berada di bawah pohon, santrimu kepanasan. Mintok dia menunggu. Terus salam nggak ketemu orang lain. Jadi memang menasihati yang baik itu ya duduk berdua, nggak usah malah pakai mikrofon, pakai shouting segala. Kasihan orangnya gitu. Begitulah yang diajari oleh para imam salafus salih ya, luar biasa. Nah sekarang banyak yang kayak gitu. Nah mudah-mudahan itu contoh yang tidak harus kita tiru ya. Menasihati baik, tapi kalau caranya tidak baik, hasilnya juga
Tidak baik. Coba bagaimana perasaan ibu kalau dalam forum begini, misalnya saya nunjuk si A, ini loh bu, ibu kesalahannya begini, nanti begini, saya yakin saya seorang makanya. Kenapa? Izin. Meskipun mengoreksinya betul, tapi caranya salah, hasilnya salah. Baik. Jadi ayat pertama adalah menjelaskan tentang memberi kabar bahwa Abu Lahab akan menjadi binasa, sebinasa-binasanya, tidak cuma tangannya tapi seluruh awaknya, tidak cuma seluruh awaknya, bahkan istri dan anak-anaknya. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang kedua tulisannya cilik banget. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Agna itu ghaniyun, artinya kekayaan. Kekayaan yang dimiliki Abu Lahab tidak ada gunanya, karena kekayaan yang dia miliki menjadi sponsor untuk memusuhi Islam, memusuhi dakwah Nabi. Nah, hati-hati ibu, jangan sampai kita menjadi sponsor bagi memusuhi dakwah Islam. Jangan sampai kita menjadi sponsor untuk melakukan kedoliman kepada orang lain. Salah satunya contoh ya bu, mudah-mudahan di sini nggak ada, karena di sini nggak ada. Nanti jangan disebarkan ya, nanti saya nggak enak ya. Indomaret, Alfamart itu kan miliknya Yahudi. Sebagian besar hasilnya ditarik ke Israel untuk membeli senjata untuk membunuh para orang-orang Islam yang di Palestina dan di Gaza. Maka kalau kita belanja di sana, kira-kira menjadi sponsor kebaikan atau keburukan? Yakin? Di sini nggak ada yang belanja di Indomaret apa? Astagfirullah. Tapi enak barangnya lengkap bangane tuku ning tetangga. Nah, mulai sekarang alihkan ke tetangga kita, alihkan ke toko-toko muslim. Memang nggak ada toko Indonesia muslim? Ada. Pamela kalau di sana. Kalau di daerah sini saya nggak paham. Mending mahal sedikit tapi jelas kemuslimahnya daripada murah tapi ternyata menjadi sponsor keburukan. Jangan-jangan doa kita tidak terkabulkan Allah, salah satunya adalah karena kita melakukan itu. Jangan-jangan anak kita nakal kan karena mungkin kita mensponsori keburukan. Kita nggak sadar dengan belanja di tempat itu. Jangan-jangan suami kita juga nakal gara-gara dimasakin oleh ibundanya dan ternyata belanjanya di tempat itu. Mungkin tidak terasa tapi makin hari makin terakumulasi. Nah, jadi di ayat ini disebutkan ma'aghna'anhu maluhu wa ma'alahab. Semua harta kekayaan sebagai orang kaya Abu Lahab sama sekali tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya di hadapan Allah. Makasab dan apa yang dia usahakan. Al-kasab bermakna anak keturunan maupun usaha-usaha lainnya. Jadi tidak cuma hartanya tapi anak keturunannya Abu Lahab tidak ada faedahnya. Karena ternyata tidak cuma suami, istri, anak-anaknya, keluarganya juga menjadi sponsor memusuhi dakwah Islam. Kompak semua. Maka tidak ada faedahnya.
Lanjut ya Bu, ayat ketiga. Di ayat ketiga dikatakan sayasla naro dzata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Ada huruf sin sebelum kata yaslana. Maka kata sayaslana dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa sesuatu akan segera datang. Ada huruf sin. Maka akan segera datang. Akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Gitu. Jadi prioritas utama untuk segera dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan apinya adalah lahab, api yang lahab, yang tadi mulak-mulak, api yang semakin lama semakin besar, apalagi kalau kena angin semakin bertambah besarnya. Lahab semakin besar. Kemudian ayat yang keempat, wamra'atuh hammalatal hatab. Wamra'atuh, dan begitu pula imra'atunnya, yakni istrinya. Ternyata istrinya dikabarkan seperti membawa kayu bakar, hammalatul hatab, membawa kayu bakar. Artinya ternyata baik di dunia maupun di akhirat istrinya itu menjadi sponsor utama bagi perilaku suaminya. Di dunia istrinya juga menyebarkan hibah, namimah, menghasut, memfitnah Rasulullah. Bahkan sering menebar duri di jalan ketika Rasul mau lewat jalan itu. Jahil, metakil, apa meneh? Kita yang pantas yang ngono kuwi, jahil, metakil. Perempuan lagi gitu. Nek laki-laki jahil mendakil rada wangun ngono. Tapi ini perempuan nih jahil mendakil usil. Gitu. Ternyata menjadi pendukung sponsor suaminya dalam memusuhi Nabi. Kira-kira loh Bu, antara laki-laki dan perempuan kalau menyebar fitnah lebih cepat yang mana? Oh iya? Satu kata bisa menjadi berkata-kata ini. Ditambahi orang berkurang malah bertambah terus bertambah. Iya. Saya mau mencontohkan takut keliru. Tapi begitulah ya. Dimanapun kadang-kadang begitu. Hibah, namimah, fitnah yang disebarkan perempuan jauh lebih masif, lebih banyak, lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Dan itu yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Kalau bisa Bu, kalau punya cucu, punya anak, jangan dikasih nama Ummu Jamil deh. Kelingan istrinya Abu Lahab. Len, nduk jenengmu sapa? Ummu Jamil. Allah Akbar, astagfirullah. Ojo ya, Lek. Apa enggak ada nama yang lain? Ada juga saya sering menyampaikan jangan dikasih nama Davana. Apa Bu artinya? Kalau di bahasa Arab artinya kuburan. Makanya wajahnya kayak kuburan. Anyep, meneng tapi medeni. Ya. Karena nama itu kan doa ya Bu. Jadi pilih yang baik lah. Kayaknya ngetren, bagus ya. Modern, Davana 10 kuburan. Ya, jadi ayat yang keempat, wa mra'atu hammalatal hatab. Jadi istrinya membawa kayu bakar. Itu tidak cuma di dunia, nanti di neraka
suaminya lagi dibakar, istrinya bawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Tegumen itu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa Ummu Jamil suka melakukan namimah dan maksudnya kayu bakar adalah sesuatu untuk menyalakan permusuhan. Jadi ya kayu, lambangnya kayu bakar, membawa kayu bakar. Kemudian ayat terakhir, ayat yang kelima. Lalu ayat kelima, fi jidha hablum min masad. Nah, karena itu surah ini juga dinamakan surah Masad karena ada ayat terakhir namanya Masad, menyebutkan Masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ya. Maksud ayat ini adalah menjelaskan keadaannya di neraka nanti, melihatnya membawa seikat kayu bakar untuk di neraka jahanam. Jadi istrinya tadi kalau ketika di dunia dia suka banget ke orang kaya ya, orang kaya, tapi dia suka membawa tali diikatkan di lehernya untuk nyari kayu-kayu bakar itu yang nantinya untuk membakar jalan-jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah gitu. Itu di salah satu tafsir mengatakan begitu. Tafsir yang lain ternyata kemana-mana Ummu Jamil itu lehernya penuh dengan kalung emas berlian gitu. Dan itu selalu digunakan nanti menjadi diuangkan untuk mendukung hibah namimah fitnah terhadap Rasulullah. Maka nanti di neraka sama juga, apa yang menjadi tali tadi dipintal kemudian diikatkan kepada lehernya untuk menjerat lehernya sendiri dengan api yang sangat panas di neraka. Naudzubillah, semua naudzubillah. Nah, makanya ini disebut juga dengan surah Al-Masad karena masad artinya adalah kalung atau tali yang akan mengikat lehernya di neraka nanti, sehingga semakin lama akan semakin terbakar hangus sebagai balasan atas perbuatannya di dunia. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Apa hikmahnya? Pertama, kekayaan dan status sosial tidak menjamin keselamatan seseorang. Abu Lahab paman Nabi, itu berarti dari sisi nasab itu luar biasa. Masih keturunan, silsilahnya masih dekat dengan Nabi. Ada sebagian kaum muslimin yang selalu agung-agungkan silsilah tetapi tidak mengambil ibrah dari silsilah itu. Wah, saya keturunannya Kiai A, Kiai B, tapi dia mendem. Sehingga silsilah keturunan dzurriyyah yang diagungkan itu tidak ada faedahnya karena dia sendiri tidak mengambil ibrah terbaik dari silsilah yang ada. Kadang-kadang ada orang yang menggunakan dzurriyyahnya agar kemudian dia dipermudahkan urusan-urusannya, padahal tidak prosedural. Maka dzurriyyah itu penting iya, tapi diambil sisi positifnya, bukan justru menjadi tameng bagi keburukan-keburukannya, atau justru dia sendiri tidak mengikuti apa yang diamaliyahkan, dikerjakan oleh dzurriyyah baiknya gitu. Maka kemarin-kemarin kita sempat mendengar ada yang
protes dengan durian Nabi gitu ya. Kita akui bahwa durian Nabi itu bagus, luar biasa, tapi ternyata ada yang salah menerapkan gitu. Durian Nabi kan si preman itu, Masya Allah. Ya kasihan Kanjeng Nabi no kalau gitu. Maksud saya begitu. Nah, di sini disampaikan bahwa kekayaan status sosial termasuk duriah itu tidak menjamin keselamatan seseorang jika yang bersangkutan tidak beramal soleh, tidak beribadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, syariat yang ada. Yang kedua, permusuhan terhadap kebenaran akan berujung kehancuran. Nah, ini warning bagi kita. Kalau itu kita sudah tahu itu kebaikan sebenarnya sudah didukung aja bismillah, nggak usah kita melawannya. Karena melawannya jauh maupun dekat bayarnya sama. Jauh maupun dekat pasti akan ada imbasnya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peran keluarga bisa menjadi penentu mendukung kebaikan maupun keburukan. Nah ini ibu-ibu, jadi bi'ah lingkungan keluarga itu menjadi penting untuk mengkondisikan kita, keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Di luar sudah baik, di sekolah sudah baik, tapi ternyata begitu masuk rumah lingkungannya berbeda. Anak-anak kita di sekolahan diajari untuk minum sambil duduk, makan sambil duduk, berdoa dulu. Sampai rumah lihat bapaknya minum sambil berdiri, cekikian lagi. Bubar pendidikan. Di rumah sudah baik, di sekolahan sudah baik. Di lingkungan antar rumah dan sekolah ternyata lingkungan yang buruk. Kasihan anaknya. Di sekolah sudah baik, di rumah sudah baik, di masyarakat sudah baik. Ternyata dia nonton setan gepeng yang siber, lingkungan siber lebih berbahaya lagi. Main game. Begitu main game menang, ternyata diterapkan di dunia nyata. Gebuk anak wong, yes menang. Anak wong masuk rumah sakit dia malah bangga. Kenapa? Karena niru game tadi. Jadi lingkungan siber juga berbahaya. Maka peran keluarga bisa menentukan baik buruknya seseorang. Yang ketiga, yang keempat, dakwah pasti menghadapi tantangan. Jadi kalau kita semua berada dalam kebaikan, barisan kebaikan, pastilah akan mendapatkan musuh, akan mendapatkan tentangan. Demikian surah Al-Lahab. Alhamdulillah, masuk jilid 2. Kesimpulannya adalah potret menentang dakwah, menentang agama, menentang Allah Subhanahu wa taala berakhir keburukan. Semua yang ada pada dirinya tidak ada gunanya, tidak bisa menolongnya. Itu kesimpulan surah Al-Lahab. Kita bisa menjadi sukses, terhindar dari keburukan, bisa belajar dari keluarga Abu Lahab. Ingat tasih paman Nabi tidak bisa masuk surga karena perbuatannya. Baik ibu-ibu yang berbahagia, di ayat di surah ke-110. Jadi urutannya mestinya An-Nasr dulu baru Al-Lahab. Ini kebalik. Karena kita suka dari belakang dulu baru ke depan gitu ya. Suka duduk di belakang daripada duduk di depan. Maka kita belajarnya mulai dari surah ke-111 baru kita maju ke 110. Gambaran umum surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ini juga termasuk surah yang favorit bagi kita. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Termasuk Madinah. Kalau tadi surah Al-Lahab di Makkah, maka surah An-Nasr di Madinah. Menggambarkan kemenangan Islam dan tanda-tanda Rasulullah wafat.
Isi singkatnya ada dua, ya, menggambarkan kemenangan Islam dan mengabarkan bahwa Rasulullah akan segera wafat atau meninggal dunia. Asbabun nuzulnya ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa surah ini turun di Makkah, turun setelah Fathul Makkah, setelah Mekah dapat ditaklukkan setelah 23 tahun Rasulullah berdakwah, dulunya di Mekah, kemudian diusir ke Madinah, kemudian menetap di Madinah, akhirnya bisa menguasai kembali Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Maka disebutkan idza jaa nasrullah gitu. Kemudian yang kedua, para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, termasuk anaknya Fatimah, dengan turunnya ayat ini merasa bahwa berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Sebentar lagi Rasulullah akan meninggal dunia. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, langsung saja singkat waktu. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, wal fath, maka akan datanglah, akan teraihlah kemenangan, ya. Apabila datang pertolongan Allah, maka akan meraih kemenangan. Yang patut untuk kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwa setiap kesuksesan, setiap kemenangan, setiap keberuntungan, setiap keselamatan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata lainnya adalah binaf'il ibad. Kesuksesan kita sukses itu bukan semata-mata karena kita bekerjanya luar biasa, kita cerdasnya luar biasa, karena kita lulusan perguruan tinggi yang luar biasa, bukan. Tapi kesuksesan kita, kemenangan kita karena Allah yang intervensi, Allah yang menginginkan, Allah yang meridhoi sehingga kita menjadi sukses. Ini penting, ibu-ibu, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah bahwa tugas kita ikhtiar, ya, tapi ikhtiar kita tidak binaf'il ibad, tidak mengandalkan, menyandarkan sepenuhnya kepada hamba, kepada makhluk. Anak kita pintar gara-gara sekolahnya di sekolah A, salah. Anak kita pintar gara-gara belajarnya luar biasa, salah. Anak kita pintar karena gurunya mempelajari guru senior sudah 40 tahun. Enggak. Anak kita pintar sukses karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Karena kalau tidak begitu, kita menjadi hamba manusia. Karena kalau tidak begitu nanti kita kecewa. Gitu. Wis sekolah mahal, SPP-nya mahal, sekolah dari pagi sampai maghrib, ternyata tidak diterima di perguruan tinggi. Nyesal jadinya. Padahal kita menjadi sukses, menjadi anaknya pintar, solih, solihah itu karena Allah, gitu. Maka ini penting tauhid seperti ini ditanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita khususnya, agar kemudian jalannya menjadi jalan yang setiap saat Allah libatkan dalam kehidupan kita. Bahwa kemudian anak bodoh apakah tidak menjadi sukses? Banyak anak bodoh tapi sukses karena digantungkan kepada Allah. Banyak anak-anak yang sukses tapi didukung oleh tirakat orang tua yang luar biasa, maka anaknya menjadi sukses beneran, gitu. Jadi kita tidak sekedar mengandalkan pembelajaran sekolah, pembelajaran anak, tapi orang tua memberikan support yang luar biasa dengan doa-doanya, dengan amal solehnya, itu menjadi jalur langit untuk
menegaskan bahwa anak saya sukses karena Allah. Gitu. Sehingga ketika pun nanti tidak masuk ke perguruan tinggi yang favorit, akan dijawab dengan keridhaan. Barangkali itu tidak cocok untuk anak saya, karena mungkin di sana nanti banyak mudaratnya dibandingkan di tempat yang lain. Hidup menjadi tenang, gitu. Tapi kalau tidak digantungkan kepada Allah, maka hidup menjadi resah. Ya Allah, biaya ini oke, SPP ini oke. Kowe iki mangan apa to, Nduk? Kok ora lulus? Kancamu lulus kabeh. Kowe malah ora lulus. Sing disalahke padahal kalau ada seperti itu, yang salah siapa? Orang tuanya. Kenapa orang tuanya tidak tirakat pada saat anak kita sedang berjuang meraih kesuksesan? Idza jaa nasrullah wal fath. Jika telah datang pertolongan dari Allah, maka semua akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Fathul Mekah itu buktinya, perang Badar itu buktinya, dan peristiwa-peristiwa lainnya terjadi pada Rasulullah dan para sahabatnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, maka dengan cetha welo-welo kelihatan mata kita, ra'aitan nas, berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Gitu. Kalau bukan karena Allah, nggak bisa terjadi. Gitu. Tersaksikan dengan jelas cetha welo-welo ra'aitan nas. Kenapa Gusti Allah di ayat ini tidak menggunakan nadoro? Nadoro itu jinglang, melihat dengan penuh kesaksian, melihat dengan penuh analisis, gitu. Tapi menggunakan ro'a, melihat sekilas saja akan kelihatan betul-betul terjadi berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Maka kalau kita binafil ibad, tidak tergantung pada manusia tapi bersandar kepada Allah, berbondong-bondong kesuksesan akan mendatangi kehidupan kita. Gitu. Tapi kalau ketergantungan kita kepada yang lain, nyesek, tergantung pada bersandar kepada jabatan, jabatannya selesai, glempang. Bergantung pada harta benda, begitu harta bendanya habis, apa yang terjadi? Masuk pakem, gracia. Tapi kalau yang disandarkan oleh Allah, semua akan tenang. Meskipun boleh jadi di hadapan manusia terlihat tidak sukses, tapi si yang menjalani merasa tenang-tenang saja, karena ada kesuksesan yang lain yang sedang ditunggu yang Allah akan berikan kepadanya. Jadi waraitan nas yadkhuluna fi dinillah, berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam dengan nyata, jelas pandangan mata. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah atas nama Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampun. Ini loh Bu, ini yang mungkin kita, termasuk saya, lupa kadang-kadang. Kalau kita sudah mendapatkan kesuksesan dalam bentuk apapun, dalam sekecil apapun, yang kita lakukan adalah bertasbih dan beristighfar. Gitu. Itu amalannya. Kenapa bertasbih? Karena memang tadi yang memberikan kesuksesan, yang memberikan keberuntungan, yang memberikan kita kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bertasbihlah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Aku bisa duduk di sini, aku bisa berdiri di sini karena Allah. Wastaghfir, kita memohon ampun kepada Allah. Jangan lupa, barangkali masih ada dosa-dosa kita yang menjadi sandungan, yang mestinya kita di level A menjadi level B karena ada sandungan dosa-dosa kita. Maka kesuksesan apapun yang sedang kita dapati, jangan lupa untuk istighfar. Kan nggak ada kata di situ begitu sukses kemudian pesta, nggak ada. Gitu. Begitu sukses kemudian
apa namanya, menjadi makan bersama. Tapi yang dilakukan justru bertasbih dan tandanya sudah selesai ya. Bertasbih dan Fastaghfir innahu kana tawwaba. Sebenarnya Allah masih menerima taubatnya sepanjang kita belum sakaratul maut, maka taubat itu masih terbuka. Biasakan dengan sholat taubat untuk mengamankan apa yang sudah kita lakukan. Maka sholatlah taubat 2 rakaat, dan yang terbaik sholat taubat itu waktunya sehabis maghrib sebelum isya. Tujuannya apa? Untuk mengikat tadi kesuksesan yang akan kita dapatkan setelah bertasbih, beristighfar, maka diikat dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi yang maksum sholat taubatnya luar biasa. Kita yang maksum juga belum ingat sholat taubat. Maka setelah ini monggo dilakukan minimal sehari semalam 1 kali setelah sholat maghrib. Gampang atau gampang? Amin. Bismillah ya. Bismillah. Untuk mengikat tasbih dan istighfar kita. Gitu. Apa hikmahnya? Ibu-ibu yang berbahagia, kemenangan sejati datang dari Allah. Gitu. Apa-apa kalau ukurannya Allah itu tenang kok. Gitu. Doa belum diijabah, husnudzon pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Anak kita belum diterima di perguruan tinggi yang favorit, tetap alhamdulillah, subhanallah, astagfirullahaladzim, insya Allah nanti di tempat yang pas untuk anak kita. Saat sukses justru harus semakin rendah hati, ditujukan dengan istighfar tadi dan tasbih tadi. Bukan seperti Fir'aun menjadi raja yang absolut. Semua ini karena aku, nah, bukan karena Allah. Allahnya hilang, karena aku. Itu Fir'aun. Beda dengan Sulaiman yang begitu luar biasa kaya, ya, menjadi raja yang luar biasa. Apa statement dari Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi, ini semua berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tetap diperlukan meskipun sudah beramal besar. Karena kadang-kadang ada yang lupa, keselip gitu ya. Isyarat bahwa hidup harus diakhiri dengan kebaikan, husnul khotimah. Taubat, dengan taubat mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah. Ibu-ibu yang sekalian yang berbahagia, terakhir saya harus memaksakan ibu agar mempertemukan 2 surah ini. Nah, ini endingnya yang kalau tidak disampaikan sayang banget. Kenapa? Saya nggak tahu maksudnya dari panitia kok surah Al-Lahab dan surah An-Nasr, kok tidak surah An-Nas dan An-Nasr. Ini luar biasa, ada hikmah ilahiyah yang luar biasa. Pertama, titik temu pembahasan Al-Lahab dan An-Nasr itu di mana? Ini sangat berguna buat kita. Pertama, Al-Lahab simbol kekalahan orang yang menolak kebenaran. Jadi ada 2 potret yang kontras antara kekalahan dan kemenangan. Al-Lahab sebagai potret kekalahan karena dia melawan, memusuhi kebenaran. Apapun kebenaran kalau dimusuhi maka hasilnya adalah kehancuran, kekalahan. Yang kedua, An-Nasr, simbol kemenangan orang yang mengikuti kebenaran. Idza jaa nasrullah, mengakui bahwa semua
kemenangan itu berasal dari Allah, maka kemudian ternyata nikmat, duit, rezeki, kesempatan itu hadir berbondong-bondong mencari kita karena kita bersandar kepada Allah. Ini menunjukkan sunatullah, kebenaran akan menang sementara kebatilan akan hancur. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau nanti terlambat menulisnya, nanti bisa minta file ke panitia. Yang kedua, sikap manusia terhadap dakwah. Abu Lahab menolak, menghina dan memusuhi. Kaum dalam An-Nasr, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sepenuhnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika orang kembali kepada fitrah, mendukung kebenaran dan kebaikan, maka dia akan berbondong-bondong menerima Islam dengan baik. Pilihan manusia menentukan akhir hidupnya. Akhir hidup kita itu pilihan kita. Mau su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kalau mau husnul khotimah, maka pilihannya adalah setiap saat, setiap hari kita dalam kebaikan. Maka ketika Allah pundut kita, alhamdulillah kita dalam posisi kebaikan. Jadi pilihan. Sikap manusia terhadap dakwah juga pilihan. Ada yang memusuhi, ada yang mendukungnya. Ibu-ibu, yang tiga, akhir perjalanan, ending kehidupan. Happy ending atau sad ending. Berbahagia atau sedih. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Abu Lahab endingnya tragis. Su'ul khotimah. Semua harta kekayaannya tidak berguna bagi dirinya karena menentang kebaikan, kebenaran, menentang Islam. Sementara An-Nasr ending mulia, isyarat wafat Rasulullah dalam keadaan sempurna dakwahnya. Allah sudah sempurnakan dakwah Rasulullah, kemudian Allah memanggil Rasulullah, mewafatkannya dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir, kayaknya terakhir deh, ya. Pesan moral untuk saling melengkapi. Pertama, Al-Lahab adalah peringatan keras, tarhib kepada kita. Ojo nganti, ojo wani-wani menentang dakwah Nabi. Jangan berani-berani untuk menentang Quran dan hadis. Kemarin kita lihat ada video emak-emak nginjek Quran. Kita lihat ya, tidak lama lagi nanti dia akan hancur hidupnya. Ada lagi orang yang sudah lulusan pesantren, hafal Quran, malah dia murtad dari Islam. Gitu. Kita akan lihat ending-ending orang seperti itu. An-Nasr, kabar gembira dan tuntunan atau tarhib bagi mereka yang senantiasa dalam kebaikan, dalam kebenaran. Dalam dakwah harus ada pengingat dan harapan. Jadi itu tadi, kita belajar sukses, bisa belajar dari kesuksesan seseorang, tapi juga bisa belajar dari kegagalan seseorang. Karena dengan belajar kegagalan, berharap kita tidak sampai pada indikator kegagalan itu, sehingga kita akan meraih kesuksesan. Walau misal, kesimpulan, ternyata dua surah ini dan saya kira surah-surah lain kalau kita kupas dengan baik, wah hasilnya Masya Allah luar biasa. Dua surah ini seperti dua sisi mata uang yang sama. Satu sisi Allah menggambarkan kehancuran karena kesombongan dan penolakan terhadap Islam.
Sisi lain An-Nasr menggambarkan kemenangan karena keimanan dan ketundukan dan bersandar kepada Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semuanya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam banyak hal, terutama tadi idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau semuanya digantungkan, dilibatkan Allah dalam hidup kita, maka insya Allah kita akan didatangi berbondong-bondong apa yang kita inginkan. Pertolongan Allah akan selalu datang kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bisa kita pahami bareng-bareng dan bisa kita amalkan. Tentu saya sebagai pribadi barangkali ada yang tidak pas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran para ustadz. Begitu banyak sekali nggih niki manfaatnya bagi kita semua dan ternyata dalam sekali artinya. Monggo bagi bunda-bunda, siapa yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Tunjuk tangan. Saking dalamnya sampai bingung nggih. Mau bertanya apa ini? Gitu, ada yang ingin bertanya, monggo Bun? Segera. Monggo, Us Ais, ada yang bertanya, monggo Us Ais mau bertanya? Gak ada pertanyaan ini Bu? Saya juga bingung mau nanya apa gitu nggih. Masya Allah, karena isinya begitu dalam. Tapi di sini kita jadi paham nggih bunda-bunda, mudah-mudahan kita bisa meraih kebaikan nggih, bukan keburukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita seperti Abu Lahab yang warna wajahnya selalu merah menyala ketika dengan keunikan anak kita masing-masing nggih. Mudah-mudahan bisa seperti Humairah, redup merah tapi menyejukkan gitu nggih. Alhamdulillah, ilmu pada siang hari ini Masya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kami Ustadz. Mudah-mudahan kami setelah ini bisa lebih waspada dalam menggunakan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, dalam menggunakan beberapa produk yang memang mendukung ke Israel. Jadi kita mulai melipir sedikit-sedikit nggih Bunda. Kalau ada Pak Indo sama Bu Alfa, melipirnya ke sebelah. Ya nggak ada mereknya Bu Alfa dan Pak Indo ya. Mudah-mudahan bisa mengurangi sedikit demi sedikit supaya kita tidak ikut berkontribusi nggih mendukung dalam memusuhi Islam. Kemudian di sini tadi ada kemenangan dan kehancuran. Mudah-mudahan kita menang dengan iman dan mudah-mudahan kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu Ustadz suka lupa bersandarnya itu kepada manusia. Misalnya berharapnya kepada suami atau berharapnya kepada teman yang lain. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang ingin bertanya, jalur langit. Monggo, ada enggak Bunda? Enggak ada? Monggo Bunda. Eman-eman Ustadz udah jauh-jauh datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz terima kasih sekali penjelasannya. Tapi kadang-kadang saya masih bingung kalau bercerita tentang nama-nama pada zaman Rasulullah ya. Saya pengen tanya Ustadz, antara Abu Lahab, Abu Jahal, Hindun, Ummu Jamil itu sebenarnya mohon maaf ini saya sangat bingung kadang-kadang gadok-gadok dengan cerita itu karena belum tahu itu siapa-siapa saja seperti itu ya, karena pernah membaca buku tentang sirah Rasul tapi juga pemahamannya belum begitu paham sekali. Nama-nama itu kok banyak sekali kayaknya
pas Fathul Makkah itu Abu Jahal apa siapa ya yang itu akhirnya juga ikut masuk Islam itu seperti itu. Jadi mumpung Ustadz di sini, mohon penjelasannya biar pemahaman yang sedikit-sedikit masih agak kabur-kabur itu biar lebih jelas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Abu Lahab tadi yang diceritakan adalah paman Nabi, silsilahnya jelas, dia orangnya kaya, pengusaha, tetapi dia selalu memusuhi Rasulullah, baik terang-terangan maupun gelap-gelapan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sedangkan Abu Jahal adalah panglima perang dari suku Quraisy yang juga memusuhi kaum muslimin sejak Rasulullah ada di Mekah sampai kemudian hijrah, sampai kemudian ada perang Badar, kemudian ada perang perang Uhud, dan setelah itu baru kemudian setelah perang Uhud dia masuk ke dalam Islam. Itu Abu Jahal. Kemudian Hindun adalah orang yang perempuan yang sangat benci terhadap Rasulullah, termasuk pada para sahabatnya, terutama benci kepada Hamzah. Maka ketika Hamzah di perang Uhud meninggal dunia, begitu ketahuan dari jarak jauh Hamzah itu tergeletak, tidak bernafas, sudah meninggal, Hindun lari, kemudian dengan belatinya membelah dada Hamzah, dibelah, dibeset sampai perutnya, kemudian diambil hatinya, jantungnya, kemudian dikerus-kerus, dimakan gitu. Dimakan oleh Hindun, kemudian dilepeh kembali karena terhadap dan ada Hamzah terhadap Islam. Itu Hindun. Jadi memang ada nama dan peristiwa gitu ya, ada nama dan peristiwa. Setiap nama yang kemudian dimunculkan di dalam Al-Qur'an itu pasti ada pelajaran yang luar biasa, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Misalnya ada surah Luqman, oh ternyata ada ayah Luqman. Ayah siapa ayah Luqman? Wah luar biasa ayah Luqman. Kapan-kapan kalau kita tafsirnya sampai surah Al-Luqman, tahun kapan ya, Masya Allah. Gitu. Kemudian ada lagi nama tadi Abu Jahal ya. Abu Jahal ternyata juga orang yang luar biasa benci terhadap Islam. Dia kesatria, tapi begitu mendapatkan hidayah dari Allah, dia juga menjadi bagian dari yang menjaga Islam pada berikutnya gitu. Jadi asik banget selama kita belajar sejarah, tarikh itu tidak sekedar menghafal nama dan peristiwa, tapi kemudian mengambil ceruk hikmahnya. Karena di pondok salah satunya saya juga ngajar tarikhul Islam gitu. Ternyata luar biasa. Termasuk tadi Davina, ternyata itu nama-nama favorit. Ternyata itu ketika para sahabat perang Uhud dikubur, kalimatnya menggunakan Rasul kemudian menggunakan kata Davina, mengubur para sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia. Kuburnya di mana? Davina, ya di kuburan itu. Jadi nama dan peristiwa itu mengandung hikmah yang luar biasa ketika kita mempelajarinya dengan pada porsinya. Gitu. Termasuk kemudian nama itu menjadi simbol untuk mengingatkan kita. Gitu. Maka kadang-kadang di jalan kan ada nama jalan Imam Bonjol, ada nama jalan Ahmad Dahlan, ada nama jalan Gus Dur, ada nama jalan pahlawan dan sebagainya, untuk mengingat orang ini, nama ini, peristiwanya begini, hikmahnya begini. Mungkin gitu ya Bu ya. Jadi tadi ada Abu Lahab, berbeda. Abu Lahab jelas berbeda dengan Abu Jahal, berbeda dengan Hindun tadi ya, dan yang lainnya. Nanti kapan-kapan ketika ada tafsir lagi kita selipkan dengan tarikh yang ada dalam tafsir itu, agar kemudian kita juga, karena belajar sejarah ternyata asik begitu.
Belajar sejarah itu asik kalau kita bisa paham tentang ritme di sejarah itu, kemudian hikmah yang bisa kita ambil. Allah Ustaz. Demikian Bu. Monggo ada lagi Bunda yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau bertanya, ini kebetulan di tempat saya kan ada kajian rutin Ahad pagi. Terus suami saya kan nge-share di grup untuk biar warga berangkat begitu. Nah di situ ada salah seorang yang komen itu, alah golek infak, itu langsung di grup itu serentak banyak yang komen, yang tidak menyukai, intinya kata-kata itu kok begitu gitu. Bagaimana mensikapi orang yang berkomentar seperti itu Ustadz? Mohon pencerahannya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di setiap kita menebar kebaikan, boleh jadi pada saat yang sama ada yang menghadang dan memusuhi kita. Maka harus sudah satu paket. Begitu kita berada di posisi kebaikan, paketnya adalah pasti kita akan ketemu dengan orang-orang yang membenci, menghadang, membuli, memfitnah. Itu pasti begitu. Gitu. Itu sudah sunatullahnya begitu gitu. Maka dari peristiwa itu kita akan kelihatan siapa sih yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang kuat imannya, siapa yang tidak kuat imannya, siapa yang betul-betul memperjuangkan kebaikan kebenaran, siapa yang cuman golek nama dan sebagainya. Jadi itu sudah sesuatu yang wajar-wajar saja. Kalau dipikirkan malah nanti jadi sakit hati. Ya sakit hati. Ngurusi wong oke, pasti juga pikiran perasaannya juga banyak. Terus bagaimana agar kita tenang? Pertama dongakno, ya Allah mudah-mudahan infake ento oke. Infake ento oke iso membangun sesuatu kebaikan untuk bisa dimanfaatkan semua warga. Nah, kalau dijawab gitu kan amin semua ini. Malah yang tadi komen ikut amin malah. Iya, saya besok infak terbanyak gitu. Yang kedua silaturahimi. Sakjane maksudnya apa toh? Ayo kita selesaikan secara laki-laki atau adat atau perempuan atau apa. Biar jelas maksudnya apa. Tapi ijen ojo grudukan. Nek wani, nek ora wis ben wae. Wong di masyarakat kita ya kadang-kadang ada Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain. Tapi ojo di komen dasar Abu Lahab ojo. Itu samsaya ngajak gelut ya jenenge. Metode yang ketiga, kasih hadiah. Pak, ini ada hadiah dari jamaah untuk Bapak karena komentar Bapak kemarin. Kira-kira saya komentar mana lah? Nek wong golek-golek dia kan komentar mana ben entuk hadiah meneh gitu. Nanti lah ketok isine gitu. Silaturahim. Kemudian yang keempat ya dongakno, ya Allah mudah-mudahan komentar tadi adalah komentar kebaikan untuk kita semuanya agar kita mengumpulkan infak sedekah itu dengan cara yang benar dan nanti bisa disalurkan dengan benar sehingga yang komentar nanti akan ikut infak dengan infak yang terbaik. Selesai. Nek ditanggapi secara manusiawi guys, nanti akan muncul anak-anak yang lain gitu. Itu kan pasti dimanapun begitu. Jadi kalau kita sudah di jalan kebaikan, kebenaran, setting pikiran kita, mindset kita, pasti akan ada yang tidak cocok dengan kita, pasti akan ada yang menentang kita, pasti ada yang membenci kita. Wes jalan terus. Gitu. Jangan karena komentar itu terus sesok pengajian ini ditutup. Nah, dia semakin yes gitu. Semakin
makin samsoyo senang dia. Mungkin itu ya Bu. Jadi saya kira ini berlaku pada yang lain ya. Ketika menanggapi sesuatu yang negatif, rasa kenceng-kenceng, rasa serius-serius, guyoni wae kasih hadiah, selesai. Nek samsoyo deladrah parah ini bengi-bengi, wah ini apa? Maunya apa? Selesaikan di warung makan, di lapangan, di sawah, atau di masjid. Kadang-kadang memang orang seperti itu perlu ditantang gitu. Tapi sing nantang sing wani. Nantang orang wani ya samsoyo. Enggak jadi solusi begitu. Demikian Allah SWT. Oke, begitu nggih Bu. Nanti siap-siap beli hadiah Bu. Sendal, bukan hadiah sendal biar bialo berangkat gitu. Sudah cukup nopo enten malih yang bertanya? Kalau sudah kita cukupkan nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian pada siang hari ini sudah selesai. Kita cukupkan nggih. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz. Mudah-mudahan nanti Ustadz bisa kontur dengan selamat sampai tujuan. Amin. Mari bunda-bunda kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah